Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat EKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 22 Desember 2025, ditulis oleh Pendeta Krista Karisda Hulu dari BNKP dengan judul Tuhan sebagai Hakim, yang dilandaskan pada kitab Yesaya 33 ayat 17 sampai 22. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yesaya 33 ayat 22. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mengasihi kami, yang memberikan kepada kami hari yang baru, nafas hidup bagi kami. Kami menyambut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini. Dan kami juga mau menyambut firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan dan renungkan. Berfirmanlah, ya Bapa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Yesaya 33 ayat 22. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab Tuhanlah hakim kita, Tuhanlah panglima kita, Tuhanlah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Sahabat, dalam persidangan di Indonesia, hakim biasanya disapa dengan sebutan yang mulia. Karena hakim berada pada posisi paling penting dengan tugas yang sangat mulia, yaitu memutuskan perkara seadil-adilnya, berkata jujur dan benar, serta tidak memihak. Keputusan hakim dapat seketika mengubah jalan hidup seseorang dari buruk menjadi baik maupun sebaliknya dari baik menjadi buruk. Bagi Yesaya, Allah adalah hakim bagi umatnya yang akan mengadili perkara mereka terhadap lawan-lawan yang selama ini telah menguasai mereka. Yesaya yakin bahwa Allah akan bertindak dengan adil, musuh-musuh mereka akan kalah dan mereka akan kembali ke Yerusalem. Ini adalah harapan dan keyakinan mereka akan masa depan, bukan hanya bahwa Allah akan menjadi hakim bagi mereka, tetapi juga menjadi panglima dan raja yang akan menyelamatkan mereka. Sahabat, Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Ia juga telah meninggalkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang mengajarkan kita untuk memahami kehendak Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi janganlah kita berputus asa. Mari kita terus berserah kepada Tuhan, Sang Hakim yang adil, sebab Dialah yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah Hakim yang adil. Dalam putusan-Mu, Engkau mengadili setiap perkara dan tidak ada satupun penilaian putusan Tuhan yang tidak adil, yang tidak benar. Dalam putusan-Mu, Engkau juga memutuskan dalam kasih. Karena itu Engkau selalu memberikan kepada kami ruang dan kesempatan bagi kami makin hari menata hidup kami, makin hari makin baik, makin hari makin berkenan pada Tuhan. Dan biarlah kami yang Kau perlakukan dalam kasih dan keadilan-Mu, kami juga boleh belajar berlaku adil dan benar dalam berbagai institusi, secara khusus institusi pengadilan. Tuhan boleh berkati
mereka-mereka semua yang ada di sana ketika berbagai macam perkara diperhadapkan dan harus mengambil keputusan yang sangat penting. Kiranya Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan, baik itu jaksa, bahkan juga pembela pengacara, dan ujungnya pada hakim. Agar kiranya dalam proses pengadilan itu yang dipertunjukkan bagi kami semua adalah proses keadilan yang membawa kebaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada di antara sahabat YKB TV yang ingin didoakan, sila menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati.